Seri ilmu pengetahuan. Ini adalah peternakan lebah. Kalian tahu nggak? Kalau untuk menghasilkan 500 ml madu, koloni lebah itu harus hinggap pada sekitar 2 juta bunga loh. Total perjalanan bolak-balik dari sarang ke bunga-bunga itu kurang lebih 88.500 km. Dan itu setara dengan 2 kali perjalanan mengelilingi bumi. Wow, keren bukan? Sedangkan 1 sendok madu membutuhkan 4.200 kali perjalanan dari sarang ke bunga. Seekor lebah bisa melakukan perjalanan 10 kali setiap hari. Jarak perjalanan terjauh 12 km. Dan herannya, lebah melakukannya dengan tekun dan tak kenal lelah demi menghasilkan madu. Wow. Lebah itu begitu gigih. Padahal lebah itu ya ada ratu, ada lebah jantan, ada lebah pekerja, dan lain-lain, banyak sekali. Dan ada ratunya yang suka merentah-merentah. Tapi semua punya bagian masing-masing. Tidak pakai iri-irian, tidak pakai. Kamu tahu nggak? Kalian tahu nggak itu katanya gitu? Kalau lebah jantan itu tugasnya hanya mengawini ratu. Padahal setelah mengawini ratu dia akan mati. Terus hidupnya buat apa? Lebah pekerja, lebah penjaga itu tugasnya hanya menjaga sarang, menjaga ratu, menjaga telurnya, menjaga madu-madu di dalam sarang itu. Dan tahu nggak? Kalau kita datang dan menggoda, mengganggu, maka lebah penjaga itu akan marah. Dia akan mencoba untuk menyengat. Kalau diganggu, kalau enggak. Dan tahu nggak? Kalau dia sudah menyengat, dia akan mati. Seperti itu. Jadi hidupnya buat apa? Dia menyengat buat apa? Kalau dia akan mati. Ya kan? Ratu hanya bertelur ini terus, enggak ngapa-ngapain. Pekerjanya yang paling tadi yang saya ceritakan di sini tadi, pekerja ini yang terbangnya luar biasa jauh. Kalau dibilang iri-irian, kok enak kalau duduk-duduk di dalam sarang. Ada yang bagian menjaga. Lebah itu ya, kalau dia udah cari madu, dia punya 2 perut. Perut yang satunya itu untuk makanan, untuk mencerna makanan. Yang satunya lagi khusus diisi madu. Kalau dia dari ngambil madu, dia kembali ke sarang, diberikan kepada lebah yang lain. Lalu diproses lagi. Dia terbang lagi, cari lagi. Dan perjalanannya, wah luar biasa. Ya, 88.500 kilometer yang setara dengan 2 kali perjalanan mengelilingi bumi. Itu hanya untuk 500 ml madu, sebotol marjan tuh. Bayangkan betapa pekerjaannya yang dilakukan dengan tekun untuk kita makan. Ya, 1 sendok madu membutuhkan 4.200 kali perjalanan ke sarang bunga. Tapi dilakukan dengan tekun. Hidupnya cuma itu. Begitu saja. Itu loh ketekunan yang diajarkan Tuhan kepada kita. Gak ada lelah-lelah, gak pakai iri-irian. Itu aku yang berat. Kayak istri di rumah ya, suami kerja, kok enak. Istri kan lebih dari pemenang ya kan. Ya kan Ren? Istri dia kan enak ya. Terima. Yang kerja kan suaminya, istrinya gitu. Nah, seperti itu. Jangan pakai iri-irian, tapi istri kan di rumah kerja juga, ya kan, masak, nyapu, setrika, bantu suami juga, sama-sama bekerja. Dulu waktu saya bekerja, saya pikir enak ya di rumah itu ya. Kita kan pagi-pagi sudah ke kantor. Mungkin Reni tahu juga ya.
di mana dulu bekerja, terus di rumah saja. Capek di rumah itu ya, pekerjaannya nggak ada habis-habisnya ya, nggak ada habis-habisnya. Enak kalau di kantor, mungkin ada waktu istirahat, sudah selesai. Apalagi budaya itu sudah kerja, di rumah tangga luar. Saya tahu capeknya luar biasa, tapi puji Tuhan diberi kekuatan untuk tetap melayani Tuhan, itu suatu anugerah. Diberi kesehatan itu anugerah yang besar ya. Manfaatkan seperti itu. Ya, jadi penting gak ketekunan itu? Yang penting dikatakan Tuhan itu adalah orang-orang kudus. Wahyu 14 ayat 12. Ketekunan yang diperlukan Tuhan itu adalah ketekunan yang dilakukan oleh orang-orang kudus. Itu sangat penting ya, untuk menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus terus menerus dibangun dan dibangun. Wahyu 14 ayat 12. Bapak-bapak yang sudah ini bisa. Wahyu 14 ayat 12. Nah, ini dia. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Itu yang penting. Jadi kita adalah orang-orang kudus yang dipilih oleh Allah dan yang datang memenuhi panggilan Allah, menjadi umat-umat pilihan Allah. Penting, ketekunan kita itu sangat penting. Jangan sampai gara-gara hal-hal kecil membuat kita lalai hanya untuk menyenangkan diri sendiri, membuat kita jadi loyo. Tuhan inginkan orang-orang kudusnya berjalan di dalam ketekunan ya, untuk menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Itu ya. Sekali lagi, sekarang yang terakhir. Jadi perlukah kita bertekun? Nah, itu sudah bisa ya. Yang penting ialah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Terus lakukan saja. Banyak hal menghalangi kita, kerjakan. Terus pantang mundur, pantang menyerah. Kita akan melihat hasilnya. Hasilnya ketekunan itu ada di dalam Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Ya, jadi perlu ya. Supaya apa? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dari janji Allah itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Janjinya luar biasa bagi kita semua. Kita akan meraihnya kalau kita bertekun. Kadang-kadang kita sudah berjalan, sudah dari sana sampai di sini, kita loyo, kita lemah, karena merasa jauh ya, masih jauh, kok gak nyampe, kok gak sampai, aduh, sudah sampai di sini gak sampai. Padahal kita tinggal meraih dengan tangan kita sudah sampai. Tapi kalau karena mata kita buta, capek, mata rohaninya tidak kelihatan,
Yang tinggal selangkah itu harus enggak wes balik. Rugi besar, ya, rugi besar. Makanya Tuhan mengajarkan kita untuk bertekun, untuk memperoleh apa yang dijanjikan. Coba lihat sampai tunjukkan gambar apa itu, lebah dan lalat. Ingin kita itu seperti dalam Filipi 4 ayat 13. Gak usah dibuka dan saya bacakan aja. Filipi 4 ayat 8, maaf. Filipi 4 ayat 8 pasti semua sudah hafal. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, tulus, dan yang manis. Semua yang mulia, yang layak didengar, pikirkanlah semua itu. Ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, ini dia gambar. Waduh, enggak kelihatan ya. Itu yang atas itu lebah dan yang bawah itu lalat. Lebah meskipun dibawa ke tempat yang kotor, dia tidak tertarik. Dia akan tetap matanya itu melihat, mencari apa? Bunga. Gak tertarik dia sama yang lain. Lebah cepat menemukan bunga karena matanya sudah disetting untuk sesuatu yang baik. Lalat meskipun diajak ke rumah gedongan, ke istana raja yang terbuat dari emas, yang tempatnya mewah, yang meja kursinya terbuat dari meja makannya terbuat dari kualam, gak tertarik dia. Dia akan cepat menemukan sampah karena lalat disetting untuk sesuatu yang jorok. Ya. Nah, kita anak Tuhan harus seperti dikatakan Tuhan, bertekun. Lalu pikiran kita adalah pikiran Kristus, dan apa yang harus kita pikirkan adalah tadi itu sesuatu yang baik, semua yang benar. Kalau ada cerita-cerita yang nggak benar, tutup aja telinganya, karena nggak penting. Yang penting itu sesuatu yang baik, semua yang manis. Dan orang benar itu cepat sekali melupakan kesalahan orang lain. Banyak kesalahan yang dibuat, tetapi yang diingatnya ada sesuatu yang baik. Oh ya, kasihan ya, dia itu punya anak yang banyak, dia ini alah, kemarin itu mungkin dia hanya gila saja. Tetapi orang yang seperti lalat, dia akan menemukan yang baik. 1000 kali kita berbuat kebaikan, sekali saja melakukan kesalahan, dia diingat apanya? Kesalahannya. Tiap kali dia pinjam, kita kasih, terus minta, kasih, kita menolong dan sebagainya. Sekali saja kita lalai melakukannya, atau kita menolak dia, atau merasa tidak diperhatikan, dia akan kecewa dan marah. Diingat seumur hidup. Pada waktu aku mengalami ini, di mana kamu? Waduh, lah sebelumnya apa? Naluri lebah hanya menemukan bunga. Lalat tidak tertarik pada harum dan keindahan bunga. Alhasil, lebah kaya akan madu, kaya akan manfaat, sedangkan lalat kaya akan kuman penyakit. Ya, sekali lagi, karena orang jahat tidak tertarik pada hal yang baik, dan orang yang baik tidak tertarik pada hal yang jahat. Ya,
Kita ini orang-orang kudus, jadi harus bertekun. Tekun itu penting karena akan bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita harus mengeluarkan buah yang matang, yang enak, yang dapat dinikmati oleh orang sekitar kita. Jangan apa yang kita katakan itu selalu sesuatu yang buruk, yang menyakiti, yang membuat orang tidak damai sejahtera. Lakukan sesuatu yang baik seperti tujuan Yesus menciptakan kita. Allah menciptakan kita untuk sesuatu yang baik. Keluarkan buah yang matang, yang manis, yang enak dinikmati, ya, supaya kita menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Dan jangan khawatir, asalnya ketekunan itu sumbernya itu dari Allah yang akan memampukan kita untuk bertekun, memberikan kita kekuatan untuk melampaui semua ujian terhadap iman kita. Bukan percobaan yang konyol ya, bukan ini karena kesalahan kita, tetapi karena ujian terhadap iman. Ya, puji Tuhan ya. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita memiliki mata lebah, memiliki pikiran Kristus, kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, itu yang bisa saya bagikan. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala, mungkin untuk bisa menambahkan. Puji Tuhan, haleluya.